Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya, kesehatan, kesempatan, iman Islam, sehingga kita bisa bertemu kembali untuk ujian praktek biologi semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Semoga pertemuan untuk hari ini membawa hikmah barokah kepada kita semua. Ananda yang berbahagia, yang dirahmati Allah, perkenankan Ibu akan menyampaikan terkait ujian praktek mata uji biologi dengan judul uji enzim katalase. Untuk mengetahui bagaimana uji enzim katalase, kalian perlu memahami dan mencermati tentang proses, tujuan, alat bahan, dan langkah kerja sampai pada data hasil pengamatan dengan seksama. Untuk itu, silahkan kalian amati apa yang akan Ibu sampaikan. Perlu kalian ketahui, pada ujian praktek hari ini, kami tim penguji ada 3. Saya, Ibu Sumarni, didampingi oleh Bapak Berkah Beno dan juga Bapak Gunarno. Ananda yang berbahagia, marilah kita amati bersama tentang uji enzim katalase. Uji enzim katalase ini memiliki tujuan untuk mengetahui kerja enzim katalase dalam percobaan tersebut dan juga mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim katalase. Adapun alat dan bahannya, yang pertama disediakan tabung reaksi beserta raknya, kemudian disediakan lampu spertus dengan korek api, disediakan pipet, kemudian lidi, kemudian bahan-bahannya ada ekstrak hati, kemudian ada larutan H2O2, ada larutan NaOH, ada larutan HCl. Nah, langkah percobaannya untuk kerja enzim katalase ini ada 5 macam perlakuan. Yang pertama, uji enzim dalam suasana netral. Yang kedua, uji enzim dalam suasana asam. Yang ketiga, uji enzim dalam suasana basah. Yang keempat, uji enzim dalam suasana dipanaskan. Dan yang terakhir, yang kelima, uji enzim dalam suasana didinginkan menggunakan es batu ataupun air es. Nah, perlakuan-perlakuan seperti ini untuk mengetahui perbandingannya. Karena nanti yang akan diamati adalah ada tidaknya gelembung di dalam tabung reaksi dan menguji ada tidaknya oksigen pada tabung reaksi tersebut. Ini menunjukkan kerja enzim katalase. Seperti kalian ketahui, enzim katalase itu berfungsi menetralkan senyawa racun H2O2, hidrogen peroksida, menjadi senyawa yang tidak beracun, yaitu H2O dan O2. Demikian Ananda yang saya banggakan. Mari untuk selanjutnya kalian mengamati satu persatu dari langkah percobaan tersebut. Terima kasih.
Langkah percobaan, yang pertama ambil tabung reaksi, masukkan 10 tetes ekstrak hati. 10 tetes ya, mungkin bisa lebih banyak ya. 10 tetes ekstrak hati. Kemudian tambahkan 10 tetes H2O2. Tambahkan 10 tetes H2O2. Segera tutup dengan ibu jari dan kocok rata. Amati gelembung yang terbentuk. Amati gelembung yang terbentuk. Nah, itu di dalam tabung reaksi terbentuk gelembung-gelembung. Apakah gelembung itu gas oksigen? Yang jelas di sini belum dicoba ya. Nah, sekarang kita lihat di situ gelembungnya banyak sekali. Gelembung yang terbentuk banyak sekali. Nah, untuk menguji ada tidaknya oksigen, silahkan menggunakan bara api dari lidi. Jadi lidi dibakar, kemudian baranya, bukan apinya, tapi baranya. Nah, segera dekatkan mulut tabung, jempolnya dibuka, masukkan. Nah, ternyata menyala, dicoba lagi, masih bisa, mungkin dicoba lagi, pelan-pelan memasukkannya di atas mulut tabung, ya, di atas mulut tabung. Nah, menyala besar. Ternyata dari bara api itu menyala besar. Itulah hasil dari percobaan yang pertama. Langkah yang kedua untuk uji enzim dalam suasana asam. Pertama, masukkan ekstrak hati 10 tetes. Ekstrak hati 10 tetes. Kemudian tambahkan larutan HCl 10 tetes. Kemudian kocok dulu biar rata campuran antara ekstrak hati dengan HCl, dikocok rata. Nah, tidak perlu ditutup. Setelah itu masukkan 10 tetes H2O2. Nah, kemudian tutup dengan ibu jari, kemudian kocok dengan rata dulu, kocok dengan rata, kemudian amati gelembung yang terbentuk. Ternyata gelembung yang terbentuk itu sedikit dibanding yang pertama tadi. Nah, sekarang lakukan juga di sini adalah menguji ada tidaknya oksigen. Disiapkan bara api, kemudian segera masukkan ke mulut tabung. Ternyata bara api tersebut mati, tidak menyala. Jadi itu gelembungnya sedikit, bara api tidak menyala. Demikian. Langkah yang ketiga, kita ingin mengetahui uji enzim dalam suasana basah. Ambil tabung reaksi, kemudian ambil ekstrak hati, masukkan ke dalam tabung 10 tetes.
Kemudian tambahkan larutan NaOH 10 tetes. Kocok rata dulu biar tercampur antara ekstrak hati dengan NaOH. Tercampur. Kemudian masukkan H2O2 10 tetes. Di luar. Tutup dengan ibu jari, amati gelembungnya. Ya, amati gelembungnya. Ternyata di situ gelembung yang terbentuk sedikit, tetapi busa, ya busanya itu terlihat lebih banyak. Jadi gelembungnya tampak sedikit, kemudian hanya kelihatan busa yang lebih banyak. Kemudian kita uji dengan bara api. Nah, diuji dengan bara api, ternyata bara api tersebut tidak menyala atau mati. Demikian untuk uji enzim yang ketiga. Baik, berikutnya adalah uji enzim dalam suasana yang dipanaskan. Siapkan tabungnya. Ambil 10 tetes, masukkan dalam tabung. 10 tetes. Kemudian dipanaskan terlebih dahulu. Kemudian ekstrak hati itu dipanaskan terlebih dahulu. Nah, untuk mengetahui panas atau tidak mungkin bisa dipegang. Sudah panas, ya. Selanjutnya, ekstrak hati yang sudah dipanaskan tadi ditambahkan 10 tetes H2O2. Kocok dengan rata, tutup dengan ibu jari, amati gelembungnya. Ekstrak hati yang dipanaskan, gelembungnya sedikit. Gelembungnya tampak lebih sedikit dibanding yang pertama tadi. Kemudian uji dengan bara api. Nah, ternyata bara apinya juga tidak menyala atau mati. Ini uji enzim dalam suasana dipanaskan. Baik, dilanjut. Yang terakhir adalah uji enzim katalase dalam suasana dingin, ya. Yang sudah didinginkan dengan es batu. Ambil 10 tetes. Ekstrak hati 10 tetes. Kemudian tambahkan H2O2 10 tetes. Kocok dengan rata, tutup dengan ibu jari, amati gelembungnya. Nah, amati gelembung yang terbentuk. Di situ gelembungnya sedang atau lebih sedikit dibanding yang pertama tadi. Tapi terbentuk gelembung. Kemudian diuji, adakah O2 yang terbentuk? Nah, menyala sebentar. Menyala sebentar pada
uji yang kelima tersebut. Demikian